Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Church mengajak pembacanya untuk berhenti berdoa seperti ini. Ya Allah, tolong berkatilah apa yang sedang aku lakukan. Dia justru mengajak supaya pembacanya berdoa yang seperti ini. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa melakukan apa yang Engkau berkati. Bapak Ibu Saudara bisa lihat bedanya. Yang pertama itu adalah keinginan kita supaya Allah memberkati apa yang menjadi agenda kita. Tetapi doa yang kedua penekanannya bukan agenda pribadi kita, tapi agenda Allah yang diutamakan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali gaya penginjilan kita, Bapak Ibu Saudara. Saya terinspirasi dengan salah satu buku yang ditulis oleh Rick Rickarson dengan judul Reimagining Evangelism, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mengajak kita untuk bisa kembali berkolaborasi dengan Allah Roh Kudus tatkala kita mau melakukan gaya hidup penginjilan. Maksudnya seperti apa? Berkolaborasi dengan Allah Roh Kudus berarti kita bukan melibatkan Allah Roh Kudus dalam agenda kita, tetapi menurut Rick mengatakan bahwa justru kitalah yang harus berkolaborasi dengan agenda yang sudah dibuat oleh Allah Roh Kudus. Jadi pemeran utama, jadi saksi yang utama itu adalah Allah Roh Kudus yang sedang mengerjakan segala karya yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus ketika dicurahkan menjadi tugas daripada Allah Roh Kudus untuk memberitakan Injil melalui berkolaborasi dengan kita umat manusia yang setelah percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mencoba sedikit merombak atau mungkin bahkan besar-besaran cara merombak gaya penginjilan kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan lagi kita berdoa kiranya Tuhan memberkati apa yang sedang saya lakukan, misalnya dengan melakukan penginjilan yang kita agendakan, bukan, tetapi kita mulai berkolaborasi dengan Allah Roh Kudus dengan menempatkan, Tuhan tolong tunjukkan kepada saya apa yang menjadi agendamu hari ini, di mana Engkau sedang berkarya dan bekerja di orang-orang di sekeliling saya. Tolong izinkan saya mengetahui, izinkan saya untuk bisa peka terhadap gerakan bisikan Allah Roh Kudus, sehingga saya bisa tahu apa yang sedang Engkau kerjakan di dalam kehidupan orang-orang di sekeliling saya, sehingga saya bisa terlibat di dalamnya. Engkau memakai saya untuk boleh menyampaikan kabar baik. Nah Bapak Ibu Saudara, Rick Rickarson dengan sangat baik untuk boleh mengajak kita melihat bahwa bukan lagi agenda kita yang kita utamakan dalam penginjilan untuk mendapatkan jiwa-jiwa, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Mungkin itu sebuah tujuan yang mulia, yang sebenarnya baik, tapi jangan sampai kita jatuh kepada sisi yang hanya untuk mengejar adanya petobat-petobat baru, Bapak Ibu Saudara, tapi kita melupakan mungkin saja Allah Roh Kudus tidak sedang bekerja di sana. Nah, ini sangat tampak terlihat bagaimana Allah Roh Kudus itu memimpin dalam satu peristiwa demi satu peristiwa, demi kejadian yang kita baca di sepanjang Kisah Para Rasul. Salah satu contohnya adalah bagaimana tatkala Filipus dipimpin oleh Allah Roh Kudus untuk berjumpa dengan sida-sida dari Ethiopia. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang 29-30 berkata, lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Kereta di mana sida-sida itu ada. Kemudian Filipus segera ke situ dan mendengar bahwa sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Dan kemudian Filipus bertanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini, jelas sekali bahwa Allah Roh Kuduslah yang sedang punya agenda. Agendanya apa? Untuk memenangkan jiwa-jiwa, memenangkan orang-orang dari berbagai macam bangsa dan bahasa. Dan dalam peristiwa yang dialami oleh Filipus ini adalah Tuhan sedang menjangkau. Allah Roh Kudus sedang menjangkau sida-sida dari Ethiopia ini dan memanggil Filipus menjadi kolaboratornya, menjadi orang yang diajak untuk terlibat dalam agenda Allah Roh Kudus untuk memenangkan jiwa ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti itulah gambaran kita untuk coba memahami gaya atau pola bagaimana kita rindu untuk melakukan penginjilan. Jangan kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong berkati, saya akan menginjili si A hari ini.
dan kita punya target gitu ya, harus dalam berapa bulan misalnya dan lain sebagainya, itu kurang tepat Bapak Ibu Saudara. Tapi akan lebih tepat ketika kita memberikan diri kita untuk bisa peka terhadap apa yang sedang Allah Roh Kudus kerjakan di dalam hidup orang-orang yang kita lihat di sekeliling kita. Dan ketika kita tahu, oh Allah Roh Kudus sedang berkarya daripada orang ini. Oh si A ini sedang mengalami kesulitan. Kira-kira Tuhan apa yang bisa saya kerjakan? Mungkinkah Engkau sedang bekerja sesuatu di dalam diri orang ini, si A ini, untuk bisa lebih terbuka dalam menerima Injil Yesus Kristus. Bantu aku untuk bisa mengetahui apa yang sedang Engkau kerjakan dalam diri si A ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengubah gaya penginjilan kita ini, maka kita sedang terhisap dalam agenda daripada Allah Roh Kudus, dan kita percaya apa yang sedang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus itu tidak pernah gagal. Itu akan menjadi sebuah panen yang boleh memuliakan nama Tuhan, tapi sekali lagi bukan karena kita, tapi karena Allah Roh Kudus yang telah menggerakkan hati kita, memberikan kita kemampuan, kemauan untuk boleh bersaksi demi namanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bergerak memenuhi amanat agung Tuhan, memberitakan kabar sukacita untuk banyak orang. Terpujilah nama Tuhan, selamat menghidupi gaya hidup menginjili, memberitakan kabar baik Tuhan. Amin.